Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru selalu berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar lagi ya. Hari ini kita belajar IPA di tema 3, subtema 2, dengan materi gangguan pada organ pencernaan manusia. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, kalian bisa perhatikan video dari Bu Guru berikut ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Jadi terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, sekarang guru akan jelaskan beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama ada sariawan. Nah, siapa di sini yang sering sariawan? Ayo. Nah, sariawan ini adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Nah, sariawan biasanya ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Nah, kalau mau mengobati penyakit sariawan ini biasanya dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalian harus rajin mengkonsumsi makanan atau sayuran atau buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C agar terhindar dari penyakit sariawan, gitu ya. Nah, yang kedua, kita punya sakit gigi. Jadi, sakit gigi ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Nah, penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Nah, penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sakit gigi biasanya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita itu harus rajin menggosok gigi agar kita terhindar dari penyakit yang namanya sakit gigi itu. Jadi kita paling banyak itu atau kurang lebih kita dalam satu hari harus rajin menyikat gigi itu sebanyak 2 kali, oke? Atau kalau bisa setelah makan itu kita harus menggosok gigi, gitu ya. Nah, penyakit yang berikutnya adalah penyakit MAH. Nah, di sini siapa ya yang punya penyakit MAH? Nah, kalau kalian punya penyakit MAH, kalian bisa mendengarkan penjelasan Bu Guru berikut ya. Jadi, MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Nah, MAH ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, ya, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, pengobatan MAH ini dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Nah, itu dia bagi anak-anak yang punya penyakit MAH, ada penyebabnya dan ada cara mengobatinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya kita masih belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kita lanjutkan dari sembelit atau konstipasi. Nah, selain sariawan, sakit gigi dan MAH, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang pencernaan manusia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, yang pertama ada yang namanya sembelit atau konstipasi. Jadi sembelit ini adalah kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit. Nah, di antaranya adalah kita kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Nah, oleh karena itu kita harus mengobati sembelit dengan cara mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Gitu ya. Yang kedua, kita punya penyakit diare. Jadi diare ini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih dari biasanya.
Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Dan bagaimana cara mengobati diare? Jadi, pengobatan diare dapat dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Nah, pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Nah, kalau kita punya penyakit diare berlanjut atau terus-menerus, tidak bisa hilang, tidak bisa sembuh, nah kita harus minum obat sesuai resep dokter atau kita bisa ke dokter, begitu ya. Nah, yang terakhir kita punya penyakit yang namanya apendistis atau usus buntu. Di sini anak-anak sudah ada belum ya yang punya penyakit usus buntu? Kalau sudah, ya udah. Kalau belum, kita akan belajar bagaimana cara mengobatinya dan mencegah agar kita tidak mempunyai sakit usus buntu. Oke? Jadi apenditis ini adalah pembekakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti. Nah, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, jadi penderita yang mempunyai sakit usus buntu akan mengalami gejala seperti nyeri pada perut di sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, kemudian perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Nah, untuk mengobati penyakit apendistis atau usus buntu ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Begitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya tadi, kita sudah belajar tentang gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, tadi ada sariawan, sakit gigi, MAH, sembelit atau konstipasi, ada diare, dan apendistis atau usus buntu. Nah, gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti makanan tidak teratur, makanan yang tidak bersih, atau makan makanan yang telah basi. Nah, sekarang perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Jadi, kalau kita makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Misalnya MAH. Nah, MAH disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Nah, berikutnya, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Makanan yang tidak bersih itu contohnya makanan yang dihinggapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh. Nah, sama halnya dengan minuman yang kita minum harus dalam keadaan matang. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh. Oke. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan jamur. Jadi ciri-ciri makanan telah basi biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam. Nah, ada cara untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi. Jadi salah satunya dengan menyimpannya di lemari pendingin. Kemudian, oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan. Nah, bagaimana caranya? Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan. Nah, antara lain, pertama, harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, harus rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oke, sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap belajar, buka buku penanya. Kalau belum paham video yang dari Bu Guru sudah berikan. Dan jangan lupa kalian di rumah mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya. Dan yang paling penting adalah, dan selalu Bu Guru ingatkan kepada kalian harus menjaga kesehatan ya. Sekian dari Bu Guru. Selamat pagi.